adegan kamu kan yang berat tuh yang di awal deh. Yes. Itu buat aku berat banget yang kamu lumayan diseret, di itu gitu kan. Dan itu gimana deh? Aku nggak bisa ngebayang sih tetap. Capek banget. Itu juga kebetulan kayaknya ya, ini I don't mind at all, tapi kan ada tuh beberapa scene yang aku beneran jatuh, kan take-nya tidak sekali dua kali ya. Kan banyak tuh, ada yang jatuh, ada yang dijambak lah. Terus ada satu yang aku beneran di bawah, diinjek-injek gitu. Kebetulan yang jadi pemeran pribumi yang injek-injek itu ada beberapa orang stunt. Jadi kadang agak tenaganya terlalu kuat ya. Aku dikasih pembatas gitu kayak apa ya, kayak guard yang lumayan tebal, tapi kayaknya besoknya masih agak memar-memar sedikit di tembus ya. Iya, masih Tembus. nggak separah itu, tapi kayak lumayan Pak, capek diseret gitu. Wah, capek sih. Storytime, storyteller aku hari ini kembali bersama beberapa pemain dari film Ivana yang akan segera tayang di bioskop 14 Juli. Dia Sonia Alisa dan Sandy William. Hai, apa kabar? Baik. Seru banget, dari tadi kita ngobrol banyak banget sama beberapa cast Ivana pastinya. Dan ini the next-nya, Sonia boleh sedikit cerita karakter kamu di Ivana ini apa dan bagaimana, seperti apa. Tapi aku udah nonton, gue amazed, jujur. Tapi biar kamu yang berbicara. Oke, di film Ivana ini aku jadi Ivana. Serem ya. Iya, terus sebenarnya karakter Ivana tuh kompleks banget kan, tapi yang aku baca di novelnya itu emang banyak banget kejadian di hidupnya Ivana yang berat gitu, gila banget, tapi nggak dibawa ke film sih, tapi itu ngebantu banget untuk aku ngembangin karakter untuk beberapa scene-scene yang emosinya berat gitu. Jadi sebenarnya karakter Ivana tuh cuma yang paling kuat yang akan ditangkap itu adalah dendam sih. Ivana tuh bawa dendam yang gede banget gitu. Dan mau bales ya. Iya. Nah, oke. Kita sedikit flashback ya. Kebetulan karena Sonia aku yang pegang. Waktu pertama kita ditawarin Ivana, I wasn't confident. Iya. Karena aku bilang sama Mas Kimo sebelah kan, kamu sempat casting. Iya. Mas Kimo langsung ngomong, gue mau Sonia. Gue bilang enggak Mas. Aku gitu, enggak. Aku enggak ngasih Sonia jadi hantu. Aku bilang gitu kan. Iya, benar. Ingat banget kan? Yeah, I was so sad. I'm like, ya nggak dikasih apa saja. Nah, tapi terus kita sempat ngobrol kan. Ini aku bilang, oke Sonia, aku balikin ke kamu karena setiap ada film atau ada story kita selalu diskusi kan. Yes. What do you want? Aku rasa seperti apa, kita selalu diskusi lah. Bukan satu sisi di mana aku aja yang bilang nggak boleh atau boleh, kamu juga nggak gitu loh. Dah. Kamu kan insist ke aku, Kak, aku mau ambil ini. Ya kan, kamu insist banget. Apa yang membuat kamu segitu insist kamu mau ngambil? Kalau ngomong role, it's not a big role, but it's a central role. Yes, Ya that's kan? true. Ya. That's true. I think yang pertama itu karena direkturnya Pak Kimo. Betul. Gitu, Itu juga catatan aku juga sama. Iya benar, Pak Kimo. Dan maksudnya karena aku sempat baca karakter-karakter lain dan yang lain udah ada beberapa yang dapat kan. Ya, maksudnya kayak peluang aku paling Ivana doang gitu. Dan kebetulan ini Pak Kimonya langsung yang bilang ke Kak Sanjay mau aku gitu, dan di pikiran aku juga ya iya benar juga sih jadi hantu gitu, tapi setelah aku baca masih ada backstory-nya dan menurut aku backstory-nya asik banget gitu loh, karena masih ada cerita sebelum Ivana mati dan jadi hantu, itu masih ada backstory-nya dan menurut aku berat banget scene-nya gitu, dan aku pengen nyobain itu. Dan selain scene-scene yang berat itu, pendalaman karakternya itu lumayan kompleks karena background karakternya Ivana itu rumit banget, dan aku suka sama karakter yang rumit gitu karena menurut aku bawahnya bisa jadi lebih padat, lebih pasti gitu loh, karena aku banyak yang harus aku gali untuk matengin karakter, jadi udah tahu harus ngapain, udah tahu harus gimana saat kita di depan kamera action gitu, jadi kayak everything sih dari apa yang kamu lakukan gitu untuk mempelajari karakter Ivana ini?
kan pasti kamu ada research, ada selain ngobrol sama director udah pasti, that's always. Tapi ada research something nggak yang kamu lakukan untuk bisa mendalami peran Ivana ini? Ada. Aku baca novelnya Teresa yang Ivana itu, dari situ banyak banget dapet insight karakternya Ivana. Aku dikasih tahu sama salah satu acting coach, kayak kamu baca deh, ini bakal membantu banget untuk bangun karakter. Akhirnya aku baca, terus aku coba cari-cari di YouTube tuh sebenarnya ada beberapa film yang ngebahas tentang zaman kolonial, tapi I think dibikinnya tahun 1980-an gitu. Tapi yang aku pengen dapetin itu kayak kesenjangan sosial, perbedaan antara Belanda sama pribumi. Jadi kayak ada satu video yang nunjukin di kantor pemerintah itu semuanya masih full Belanda, kayak orang-orang Belanda beneran pakai seragam putih rapih banget, dan ini bentuk videonya masih buram terus black and white. Nah terus beneran di depan kantor itu ada kayak kolam isinya orang-orang pribumi yang kayak kurus kecil, terus bawa keranjang gitu, nggak pakai baju, yang beneran kayak kelihatan banget perbedaan sosialnya gitu. Dan aku pengen ngerasain itu karena di tahun waktu Ivana hidup tahun 1940 masih kayak gitu di seluruh Indonesia tuh, keadaannya masih kayak gitu. Dan aku pengen tahu karena Ivana ini berada di dua kayak dua bangsa yang sangat berbeda gitu. Dia keluarga Belanda full tapi sangat mencintai pribumi juga. Jadi kayak sebenarnya di keduanya ini tidak diterima, tapi she and her family still does it karena mereka cinta sama pribumi gitu. Kamu berarti bisa sejauh itu ya? Iya. Wow, salut sih, as an actor salut banget gue. Salut. Terus ada bahasa Belanda yang another amazing part for me gitu kan. Bahasa Jepang, Bahasa Jepang di mana kamu di situ kan berusaha untuk berdialog bahasa Jepang dengan lawan main kamu gitu kan. Itu nggak pendek, lumayan panjang, dan your pronunciation, your dialect segala macam itu Jepang banget. Kita nggak bisa pikir bahwa itu kamu bukan orang Jepang gitu loh. Yeah. Nah itu juga aku pengen tahu dong gimana kamu cara bisa masuk ke situ dan mendalami itu gitu loh. Oke, sebenarnya aku dari kecil emang lumayan tertarik sama bahasa. Bahasa yang masih aku kuasai sekarang sebenarnya cuma bahasa Inggris dan Indonesia. Aku ngerti sedikit bahasa Jawa dan Bali dan Jerman, Perancis dikit banget. Tapi aku selalu tertarik sama bahasa gitu, dan kebetulan aku ngerasa lidah aku tuh mudah untuk meniru aksen. Jadi kayak misal aku dikasih dialog apapun itu dalam bahasa apapun lah, maksudnya Belanda, Perancis, Jepang atau Korea atau apapun, kalau aku udah bisa denger contohnya, aku akan gampang buat niruin. Nah, jadi untuk dialog yang di Ivana yang bahasa Jepang itu, aku minta Hiro. Kebetulan lawan main kamu ya. Iya, kebetulan. Dia orang Jepang. Iya, jadi aku minta dia untuk bacain dialognya, terus kirimin aku voice note, terus itu aku hafalin. Jadi aku ikutin aksennya dia gitu. Dan jadi kayak sebenarnya ngafal sih. Aku tahu kata per kata artinya apa karena aku minta Hiro buat translatein. Tapi aku hafalin juga aksen cara ngomongnya gitu dari voice note Hiro. That's amazing sih. Maksudnya itu sangat-sangat luar biasa untuk sebagai aktor kan. Kamu benar-benar all out gitu loh. Karena itu yang dibutuhkan sekarang gitu loh. Aku bangga sih menjadi salah manajer kamu. Karena aku lihat di sini kamu explore banget sebagai as an actor ya. Maksudnya jujur buat aku kamu naik kelas sih. Dengan Ivana ini walaupun peran kamu ya nggak sebanyak itu, tapi secara kamu bermain, kamu all out, kamu naik kelas banget sih. Amin. Semoga yang nonton juga akan happy ya melihatnya, dan tentunya ini untuk para produser dan sutradara yang lain. Jualan ya, jualan. Oke, Sandy, kita masuk ke Sandy. Nanti saya balik ke kamu lagi. Sandy, ini pertama film horor apa pernah mengerjakan film horor sebelumnya? Ini kedua aku film horor. Okay. Tapi ini yang ekstrim buat aku pertama kali. Oke. Apalagi Pak Kimo yang direct. Gitu. Awalnya waktu kita tawarin film ini, apa yang membuat kamu tertarik untuk mengambil film ini? Awalnya kan aku nggak tahu nih awalnya itu siapa yang ngedirect ya. Yeah. Jadi aku itu ngikutin alur aja. Ngikutin alur pada saat casting berperan sebagai Agus. Terus ya alhamdulillah dapatnya Agus kayak gitu pada saat casting itu. Dan tiba-tiba di satu sisi juga dibilangin kalau misalnya ngedirect itu Pak Kimo. Nah itu aku excited banget pas udah Pak Kimo yang ngomong Pak Kimo yang ngedirect kayak gitu kan. Terus
yang bikin aku excited juga ini dari Teresa, Yes. true story-nya. Nah itu aku lebih excited banget kayak gitu kan. Kenapa aku pengen ngambil ini? Ya sampai akhirnya ngejalanin syuting aku enak banget sih, maksudnya have fun banget kayak gitu. Apalagi dengan karakter aku kan kayak gitu. Tokoh Agus itu sendiri menurut kamu seperti apa? Ada kesamaan nggak dengan diri kamu Sandy sendiri? Kalau enggak sih kayaknya. Soalnya kalau menurut aku Agus itu dia lebih dewasa daripada teman-teman yang lainnya. Walaupun kita tuh sepantaran semuanya kayak gitu. Iya. Soalnya kan aku lebih lama di panti daripada yang lain kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi aku tuh harus yang lebih dewasa dari semuanya, lebih kayak lebih membela kayak apa ke orang yang lebih tua kayak gitu loh Kak. Daripada teman-teman kayak gitu. Lebih ya udahlah kayak gitu, lebih apa ya lebih dewasa aja deh intinya kayak Lebih gitu. dewasa. Iya lebih dewasa. Berarti Oke. lebih dewasa Agus daripada Shandy. Iya benar. Oh bener. Iya benar. Iya. Oke. Nah ini kan Ivana akan tayang setelah kurang lebih 2 tahun ya. Iya, 1,5 tahun. Pasti kalian juga excited banget kan 1,5 Iya tahun dong. lebih ya. Pasti Maksudnya pasti. excited banget. Ekspektasi kalian gimana sih? Duluan. Ekspektasi aku nggak sabar banget sih sama film Ivana ini karena challenge buat aku ke depannya seperti apa kayak gitu di film ini nih. Iya. Itu sih Kak, yang menurut aku excited banget sama Ivana kayak gitu, menentukan aku ke depannya gimana dari film ini. Ya semoga ya. Iya. Untuk Sonia. Sonia juga. Sebenarnya aku jarang suka berekspektasi, Iya. suka It's sakit okay. hati. Tapi aku berharap hasilnya bagus sih, karena kita juga belum nonton Iya, kan, iya. jadi kurang tahu hasilnya kayak gimana. Cuma karena aku yakin juga kita semuanya di dalam project itu dari departemen manapun kita bekerja dengan sangat niat gitu istilahnya. Jadi aku Dan di masa yakin pandemi waktu itu Iya, ya. di masa benar pandemi, banget. jadi Iya. kayak maksudnya The effort, the iya, hard the work, effort, semoga yes, memberikan yes. hasil yang terbaik That's ya. true, benar. Ya. Pasti dong. Ya, kita tetap promo pastinya dan tetap berdoa pastinya, ya kan. Terus Sonia nih kan berperan sebagai Ivana. Di situ kan ya hantu lah gitu kan. Selama syuting di lokasi yang lumayan horor dan segala macam, ada nggak sih kejadian-kejadian yang kamu merasa aneh? Nah itu nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Aku kadang Saya tanya suka- takut sama kamu. Ya. aku kadang suka kan udah beberapa kali kan film horor. Kadang aku suka yang kayak denger cerita orang kalau nonton kalau syuting film horor tuh kayak ada kejadian ini atau itu. Aku kadang suka mikir kayak mana kok nggak ada gitu. Tapi sampai Ivana juga beneran nggak ada apa-apa Feeling sih. apapun kamu nggak ada rasain? Not really. Oh ya. Not really. Cuma kayak ada 2 hari syuting yang aku kayak berturut-turut 2 hari. Semua scene berat-beratnya Ivana waktu masih hidup tuh beneran. Biasanya aku sehari sebelum my first day of shooting aku pasti nggak bisa tidur. Kayak pikirnya udah kemana-mana, ya udahlah I won't sleep. And then ternyata itu beneran dari pagi sampai malam. And then callingan pagi lagi sampai malam lagi. Jadi kayak 2 hari itu aku kurang tidur. Sedangkan emosinya yang paling berat, stuntnya paling berat, aku yang kayak dipukul, diseret Ditarik. segala macem gitu-gitu. Jadi kayak Dan itu menggunakan stand sebagian. Tapi ada enggak juga, semuanya sendiri ya. Semuanya sendiri. Keren sih itu. Awalnya emang kamu mau sendiri. Iya, aku lebih suka sendiri sih. Karena maksudnya dari teknis tuh buat mereka ngambil gambar juga pasti akan lebih oke kalau aku langsung. Tapi untungnya nggak semua, pokoknya yang masih hidup tuh ya aku semua. Tapi kalau yang Ivana hantunya yang bunuh-bunuh tuh ada yang emang teknis banget, Yes. yang butuh orang stunt. Itu Yeah. ada beberapa yang aku diganti. Tapi selama aku masih bisa dan teknisnya nggak terlalu susah, aku kerjain sendiri. Nah, adegan kamu kan yang berat tuh yang di awal deh. Yes. Itu buat aku berat banget, yang kamu lumayan diseret, di itu gitu kan. Mm-mm. Dan itu gimana deh? Aku nggak bisa ngebayang sih tetap. Capek banget itu juga kebetulan kayaknya ya ini I don't mind at all, tapi kan ada tuh beberapa scene yang aku beneran jatuh kan
take-nya tidak sekali 2 Iya. kali ya. Kan banyak tuh, ada yang jatuh, ada yang dijambak lah. Terus ada satu yang aku beneran di bawah, diinjek-injek gitu. Kebetulan yang jadi pemeran pribumi yang injek-injek itu ada beberapa orang stunt. Jadi kadang agak tenaganya terlalu kuat ya. Aku dikasih pembatas gitu kayak apa ya, kayak guard yang lumayan tebel, tapi kayaknya besoknya masih agak memar-memar sedikit di Tembus ya? punggung. Iya, Oh, masih tembus. nggak separah itu, tapi Oke. kayak lumayan Pak, capek diseret gitu. Wah, capek sih. Capek Capek pastinya, sih. paling capek. Iya. Kalau Sandy sendiri pernah ngerasain hal aneh nggak di lokasi? Enggak sih, sama syuting kemarin nggak pernah, paling cuman kayak ada mati lampu sendiri, lampu mati kayak gitu Di mana? waktu syuting, Oh, iya. problem lampunya, terus kita Gitu. harus nunggu berapa menit. Oh ya, oke, not too bad lah ya. Iya. Nah, selama kalian kan dari awal kan sudah ngobrol sama aku bahwa mau ngambil film ini karena salah satunya karena reasonnya Mas Kimo. Selain juga karena Ivana, Danu Universe, Mas Merisa, MD semua kan jadi satu kesatuan. Tapi kan emang as a director is very important gitu kan. Iya. Setelah didirect sama Kimo nih, gimana perasaan? Aku dulu. Oke. Ya. Pas didirect sama Pak Kimo, aku seneng banget sih. Karena apa ya? Pada saat aku beradegan itu, aku membawa karakter aku tuh benar-benar kayak bukan aku. Kayak gitu. Jadi benar-benar karakter Agus itu udah yang turun tangan tuh Agus, bukan Sandi, kayak gitu loh. Itu enaknya sama Pak Kimo seperti itu dia pembawaannya. Jadi karena kita have fun, sama-sama have fun juga kayak gitu. Jadi Suasananya dibikin seneng ya, seneng. Iya. bukan dibikin horor ya. Iya, benar. Iya, Itu sih kalau benar. Iya. Kalau kayak dari Sonia sendiri, Aku sih kayaknya sebenarnya udah kerasa dari pre-production sih, dari reading gitu-gitu kan emang kalau misal aku ada pertanyaan tentang karakter atau apa itu suka ditemenin juga sama Pak Kimo karena ada beberapa plot holes yang kita masih harus cari gitu atau kurang pas gitu, dan enak banget orangnya buat diajak diskusi gitu. Kadang kan ada yang director ya masih bisa nyambung sama cast tapi nggak turun tangan banget. Aku senangnya sama Pak Kimo tuh dia nemenin gitu, very assertive, jadi kita dibantu apa yang kita perlu bantuan with gitu, kayak orangnya juga santai gitu loh, nggak bikin tegang dan dia open to suggestions gitu. Ada beberapa scene yang menurut kita kayaknya lebih enakan ini gitu, dan dipikir lagi sama dia, oh iya bener ya, terus kita bedah lagi gitu. Jadi kayak the whole thing was just very pleasant to do. Jadi kayak kita syuting pun seneng karena semuanya melakukan pekerjaan mereka dengan benar-benar gitu, niat gitu. Jadi betul banget. betul. Iya. Tadi pas saya ngomong sama depan kalian Kimo ada film baru, semuanya langsung mie gitu kan. Udah menyodorkan diri ya. Bisa nggak? Udah seneng. Udah seneng ya. Iya. Oke, menurut kalian juga apa sih bedanya film horor Ivana ini dengan film-film horor lain yang kalian sudah pernah nonton? Apa ya? Apa ya? Mungkin kalau menurut aku pribadi dari cara pembunuhannya enggak sih? Kimo tuh kan punya trademark dalam dia setiap filmnya. Iya, Dan dia trademarknya dia kan aku sudah bahas tadi di podcast dulu sama Kimo, itu blood, darah. Iya, Dan aku lihat di sini juga lumayan tuh dengan darah itu. iya, gitu. Benar. So itu waktu syuting gimana sih, kan kamu tuh banyak tuh adegan yang Iya, ini dibunuh depan kamu, ini dibunuh depan kamu. Iya, gitu iya, kan. Nah, iya, itu iya. gimana tuh? itu aku ngerasa wah ini gokil sih. Keren banget sih kalau Pak Kimo. Apalagi kan aku mati Yes. kayak gitu. Emang dia punya idea dan dia punya cara presentingnya tuh tetap berbeda. Berbeda walaupun dari semua yang begitu, iya loh. gitu. Iya. Ya, jadi kalau buat aku sih sebenarnya di film Ivana ini kan emang base-nya horor ya, Iya. karena hantu gitu loh, dan dia kembali lagi untuk balas dendam segala macam. Tapi di sisi lain pun masih ada itu ciri khasnya Pak Kimo yang darah-darah, yang gore gitu loh. So we're getting like horror thriller gore at the same movie, and kayak dynamicnya tuh bagus banget. Semoga ya, Semoga. semoga. Amin, Oke, amin. next project yang Sonia harapkan ke depan, kamu pengen peran seperti apa sih? Kalau aku lihat kan kamu lumayan explore nih orangnya, dan I can see kamu bisa di-explore. Aku lihat dari sini kamu bilang oke, Sonia bisa aku giniin nih. Aku sendiri merasa seperti itu. Kalau Sonia tuh pengennya gimana ke depannya? Sebenarnya harapan aku tuh
like I said earlier, aku suka karakter yang rumit gitu loh. Jadi di aku tuh buat masukin karakter bisa lebih detail, karena misal kalau karakternya easy kayak apa ya, nggak terlalu banyak tantangan, aku suka bingung untuk nyari jangkarnya di mana gitu loh. Kayak aku bakal bikin karakter ini seasik apa atau semelo apa atau kayak gimana gitu. Nah aku pengen dapat karakter tuh yang nantang sih, mungkin sama kayak banyak pemain yang lain pengen tantangan, tapi aku sendiri emang suka gitu loh. Aku suka banget menggali karakter yang susah gitu, karena di aku pun pengalamannya oke banget gitu. Kayak getting into a really hard character is actually such a fun thing to do, karena kita menantang diri kita untuk menjadi suatu karakter yang misal beda banget sama diri kita sendiri, dan itu researchnya butuh banyak banget kayak yang tadi Ivana aku bilang gitu loh. Dan proses itu aku suka semuanya, and I wanna learn a lot of things by being an actress. Jadi apapun yang aneh, nggak jelas, rumit, susah, itu sih. Oke, good sih. Berarti kan itu poin buat aku juga untuk kedepannya kita bisa discuss. Yes. Kalau Sandy sendiri, Kalau aku suka tantangan juga, tapi yang pertama karena aku basicnya bela diri kan Kak. oke, Aku pengen dapat action. action lah kayak gitu. Dan Oh, aku kamu juga memang basicnya bela diri ya? iya, Oke, bela dirinya apa? taekwondo. Oh, taekwondo. Nah, Oke, Nah, terus yang kedua aku pengen jadi karakter psycho gitu. oke. Itu keren sih kayaknya Bisa, tantangan. semoga ada yang mendengarkan nih. Iya. Teman kalian ya kan? Yes, please. Ya udah, kita seru banget ngobrol-ngobrol hari ini. Yang pasti ditunggu banget film Ivana yang akan tayang 14 Juli. Jangan lupa boleh ngobrol ke teman-teman untuk nonton film Ivana. Yes, jangan lupa nonton film Ivana tanggal 14 Juli 2022 di bioskop. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Hello Story bersama Sonia and Sandy. Jangan nonton bajakan. Ya nggak? Yes. Jangan nonton bajakan. Jangan nonton bajakan. Thank you. Bye. Bye. Bye.